Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 proposal saya, yaitu yang berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, serta metode analisisnya. Pertama, kita membahas jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Tempat dan waktu penelitian, yaitu tempat penelitian ini adalah Kabupaten 50 Kota, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2020, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 50 Kota. Yang kedua yaitu data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber datanya, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tabel dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel tahun 2013 dan EView 0.8. Analisis regresi linear berganda. Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka penelitian menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut dengan variabel tidak bebas atau dependent variabel pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut dengan variabel independen. Model analisis regresi berganda yang dalam penelitian ini keterkaitan antara variabelnya yaitu y sama dengan fungsi dari x1 dan x2. Y dalam variabel dependennya y yaitu kemiskinan, dan variabel independennya yang x1 pendidikan dan x2 pendapatan asli daerah. Metode kuadrat terkecil atau ordinary least square merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui integral estimasi maupun uji hipotesis melalui uji T. Dengan menggunakan tabel distribusi T, kita mendapatkan nilai T kritis TC dengan signifikan.
di mana N adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter estimasi termasuk konstanta. Dalam hasil perhitungan regresi berganda analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuadrat tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan korelasi antara dua variabel X diberi simbol RXY atau R saja. Nilai letaknya antara min 1 dan 1. Nilai R sama dengan 1. Berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai R sama dengan 0. Berarti hubungan X dan Y lemah atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi oleh Y. Sedangkan kalau hubungan positif pada umumnya, kenaikan ataupun penurunan X menyebabkan kenaikan atau penurunan terhadap Y. Sebaliknya, untuk hubungan yang negatif pada umumnya, kenaikan atau penurunan X menyebabkan penurunan atau kenaikan terhadap Y. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.